Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, pada siang hari ini kita mendapatkan anugerah agung dari Allah, memilih untuk dipilih, yaitu memilih menjadi keluarganya Allah, yang semoga pilihan ini selalu bermanfaat sebagai yang terpilih. Salawat salam semoga tersampaikan kepada Hadratur Rasul, karena syafaat beliau kita wujud, karena syafaat beliau kita beriman, karena syafaat beliau kita menerima Alkitab yaitu Al-Quran. Disebutkan dalam Al-Quran, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum alladzina khosiru anfusahum fahum la yu'minun. Mereka-mereka yang aku datangkan berupa Alkitab, catatan penting yang memiliki kandungan hukum, yang memiliki kandungan legal, yang memiliki kandungan legitimasi, yang memiliki kandungan otoritas dan lain sebagainya. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang mendapatkan surat penting, catatan penting, baik itu legal justisia maupun legal Paulina, kama ya'rifuna abna'ahum, seperti orang-orang ini mengenal pada anak-anaknya. Orang-orang yang memiliki putra maupun putri itu dikenang sepanjang masa adalah perjalanan sejarah yang tidak akan bisa pernah dilupakan. Bahkan sejarah ini menjadi catatan malaikat ketika berhadapan kepada malaikat penanya di mahsyar. Catatan-catatan penting ini bisa bermanfaat, bisa digunakan bila mana pemegang catatan ini menjaga, merawatnya, menggunakan sesuai dengan kebutuhan. Contoh, alladzina atainahumul kitab, kertas yang berisikan nota penting. Contohnya uang, ini adalah kertas Alkitab. King size, raja penghubung, penguasa yang tidak kuasa. Nah, uang ini adalah Alkitab yang dilegitimasi, otentik keasliannya. Maka di sana sini banyak terjadi Alkitab yang tidak otentik keasliannya. Nah, baru-baru ini di berita itu ada uang asli, namun randemennya kurang 1%. Namanya tidak asli, ditangkap polisi, masuk penjara. Karena alladzina atainahumul kitab, kitab yang tidak asli, tidak bisa dipergunakan. Begitu juga pemegang kitab yang asli, akan tetapi tidak bisa menjaganya, sehingga tidak bisa menggunakan secara pasti dan tidak bermanfaat bagi dirinya sendiri. Contohnya Alkitab, sesuatu yang memiliki transaksi penting, sertifikat, ijazah, akta nikah, terus napa maneh, paspor, KTP, SIM. Alladzina atainahumul kitab. Orang punya SIM, kenapa kok ditilang polisi? Karena tidak bisa menggunakan Alkitab itu secara mestinya. Untuk mendapatkan Alkitab itu punya proses yang panjang. Contohnya ada Pak Polisi ini ya. Orang mendapatkan SIM, ada ujian, ditanya huruf, tidak buta huruf, betul, lolos 1 tahap. Ditanya undang-undang dari A sampai Z, bagaimana cara menyeberang, selesai. Akhirnya praktek lingkar 8 itu ya, jomplang, selesai lulus, foto, mendapatkan Alkitab, namanya SIM. Ternyata ketika lewat salah jalan, ditilang. Karena apa? Karena tidak bisa menggunakan Alkitab secara mestinya. Begitu juga
wisudawan yang mendapatkan Alkitab Al-Quran, bila mana tidak bisa menggunakan secara mestinya, maka masuk golongan alladzina khosiru anfusahum fahum la yu'minun. Orang rugi adalah orang yang tidak mengimaninya. Untuk mengimaninya, tingkat iman kita kepada Alkitab ini al-imanu yang kusuwa yazidu. Kadang-kadang yo naik, kadang-kadang turun. Oleh karena itu, hamalatul Quran melengkapi tahapan demi tahap. Pertama, lafdzonnya kita pelajari, kita kaji, kita seriusi. Setelah lafdzonnya adalah maknanya. Ma'anil Quran, makna secara lafzi itu bisa juga translate alih bahasa, dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Ada makna secara alamiah, seperti halnya Al-Quran menyampaikan subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang menjadikan perjodohan sesuatu yang tumbuh dari bumi, wa min anfusihim dari manusia, dari binatang, wa mimma la ya'lamun, dan dari benda-benda yang tidak diketahui atau benda yang ada seperti tidak ada. Contohnya apa? Elektron. Wujud elektron itu tidak ada, bagaimana bentuknya enggak ada. Tapi barang yang abstrak bisa dikonkretkan. Elektron ditangkap dengan medan magnet, dengan kumparan, sehingga menjadikan energi listrik bisa kita manfaatkan. Wa mimma la ya'lamun, ini adalah ma'anil Quran yang asror. Oleh karena itu, pelafatan Al-Quran, penulisan Al-Quran ada namanya kaidah yang bernamanya fasohah. Al-Quran tidak boleh dirubah bacaannya, tidak boleh dirubah tulisannya, karena di situ adalah bahasa wahyu yang memiliki kandungan-kandungan yang manusia itu tidak bisa mengetahui pada saat itu juga. Contoh, az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyuyukoh. Az-zujajah, kaca. Pada waktu itu Al-Quran turun, kaca belum ada, tapi sudah memberikan gambaran seperti ini. Kaca itu ada baru pada tahun berapa. Itulah kemukjizatan Al-Quran. Kemudian maka nali rojulin fi qalbaini min jaufi wa ma ja'ala adiyaakum azwajakum. Allah tidak menjadikan orang laki-laki dua hati. Allah tidak menjadikan laki-laki dua jantung. Mesti ae, karena yang hamil hanya ibu-ibu ya. Kalau ibu-ibu bisa jantungnya 3 karena anaknya kembar 2 itu ya. Jantungnya sendiri, kemudian jantung anaknya dikandung kedua-duanya. Oleh karena itu, itulah kemukjizatan Al-Quran, asrarul Quran, sehingga tulisan Al-Quran dan bacaan Al-Quran tidak boleh dirubah-rubah sesuai dengan maunya sendiri. Hadirin yang kami muliakan, wisuda ini bukanlah sesuatu yang finish. Wisuda ini adalah tartib dalam dirosah Islamiyah. Tahapan-tahapan ditengeri bahwa anak namanya ini telah menyelesaikan kurikulum ini, maka dinaikkan kurikulum berikutnya. Hal-hal yang perlu diumumkan untuk diketahui bersama, untuk bisa dimanfaatkan bersama. Sebenarnya hal seperti ini adalah Imamuna Malik bin Anas radhiyallahu an. Saking senengnya punya santri yang hebat, cilik, pinter, istimewa, bisa mengalahkan kehebatan gurunya yang dikirim oleh Waqi' Al-Maki. Imam Waqi' memiliki murid yang sangat hebat, yaitu Muhammad bin Idris bin Syafi', yaitu Imam As-Syafi'i.
dikirim oleh Imam Waqi' kepada gurunya. Setelah ngaji kepada Imam Malik, hebat, pinter. Ketika diajak halakoh memberikan sebuah pendapat-pendapat yang cemerlang, yang mampu berbeda dan mampu menunjukkan istidlalnya, dan itu berlaku untuk mengamankan. Seperti halnya likulli dzi aqdin shahih yalzamuhul iqrar wal i'lan. Ini Imam Syafi'i. Setiap sesuatu yang memiliki transaksi sah maka mengharuskan al-iqrar, pengakuan, legitimasi, pengakuan secara zahir, pengakuan secara batin, pengakuan secara umum, juga pengakuan secara khusus. Nah, contohnya orang yang mendapatkan hak atas tanah, baik itu wakaf maupun, maka akadnya sah, wajib diumumkan, wajib disiarkan bahwa ini namanya de facto itu ya, diumumkan. Seperti halnya prosesi yang legal ini wajib diumumkan, wajib disiar-siarkan. Oleh karena itu likulli dzi aqdin shahih yalzamul iqrar wal i'lan. Ada pengakuan, ada pengikutan. Saking senengnya Imam Malik ini punya santri yang sangat hebat, diundanglah dari pemerintah, diundanglah ulama-ulama yang ada di Madinah dan sekitarnya. Imam Malik mengatakan, ma syahidtu aliman faqihan huwa Muhammad bin Idris bin Syafi' faktadu. Aku tidak menyaksikan seseorang yang alim, yang faqih. Oleh karena itu ikutilah apa yang telah disampaikan olehnya. Maka kitab yang terkenal ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i pertama adalah kitab Ar-Risalah bidang usul fikih. Surat menyurat koresponden ditulis. Termasuk itu al-aslu baqa'u makan, ala makan dan seterusnya. Maru'ahul muslimun qabihan indallahi qabih. Husnan indallahi husnun dan seterusnya. Inilah sesuatu yang harus diumumkan untuk diketahui bersama, untuk bisa dimanfaatkan bersama. Jangankan itu, karena beliau ini adalah ahli di bidang pertanian, pengusaha pertanian, juga pengasuh Pak Haji Mariyati ini. Ketika mendapatkan hasil persilangan padi, pasti diumumkan, diundang menteri, diundang pejabat kuwabe, diumumkan, diterangkan bono corokonya, paran sangkannya, ini klausulnya proses seperti ini dijelaskan kuwabe. Pada akhirnya ini layak untuk dijual, bahwa bibit ini representatif, bisa disahkan dan juga mendapat perlindungan konsumen. Diumumkan karena akadnya sudah sah semua, transaksinya sah semua, dikatakan legal, maka yalzamuhul iqrar wal i'lan. Pantasnya mendapatkan pengakuan, pantasnya mendapatkan hak untuk dipromosikan dengan surat izin tertulis, ya, ditandatangani. Saya kira ini untuk anak-anakku yang sekarang ini di wisuda. Wisuda itu kan bukan berarti nek wis ya sudah, nek sudah ya wis. Akan tetapi tahapan-tahapan untuk menuju jenjang latar kabun atau bakon antobak famalahum la yu'minun. Ketika dulu di Tebuireng itu pertama kali ada wisuda itu ya. Ada orang itu di Jogoroto itu kalau Jumat Wage itu ada khataman anak-anak Madrasatul Quran. Ada orang tua itu ikut semaan dari pagi sampai Jumatan. Lah pulang-pulang cerita sama istrinya, makmu iki lo berkat, opo Pak Ne, cerita. Iki mau aku ngrungokno ngajine arek hufat, enak temen. Apa jawab istrinya? Walah Pak Ne kadari kupate gawe dhewe iso. Lapo njaluk nyang Pak Yusuf Mazhar barang saaken. Karena masih
asingnya dengan nama hufat itu yang artinya penghafal Al-Quran. Lah kemudian berikutnya, lo ngene lo makne iki mau oh gak ngono maksudnya. Berikutnya anakmu pondokno yang tebuhi rengkono, engko nek wis apal Quran, wis dadi kupat, engko iso melok wisuda. Nah, wisuda itu ya. Walah wong kadare wisuda ae, nduduk nyang kebone dhewe lah ya akeh sih. Sakno Pak Yusuf, sakno Mbah Yai Delan, sakno Mbah Yai Samsuri. Cekne ngaji ae gak usah dijaluki wisuda. Nek iso wisudane dhewe terna-rana. Nah, karena wisuda itu pemahaman orang desa dengan bahasa-bahasa asing ini masih belum dikenal. Oleh karena itu sekarang ini perkembangan informasi sangatlah cepat dengan teknologi HP, teknologi apa saja. Oleh karena itu mari kita didik anak-anak kita sesuai dengan zamannya yang selalu untuk mengharap barokah dan kemukjizatan Al-Quranul Karim. Kiranya sekian yang bisa saya sampaikan. Saya pendiri dan pengasuh Hamalatul Quran merencanakan membuat starter bagaimana Istiharul Quran ini sampai di seluruh pelosok Nusantara Indonesia. Dan pesan dari Menteri Agama Pak Lukmanul Hakim, hendaknya Hamalatul Quran ini ditumbuh kembangkan, dibakukan dan dibukukan sehingga menjadi sebuah pegangan kurikulum pesantren yang berbasis Al-Quranul Karim. Itu pesannya. Dan dengan kenangan saya sama Ustadz Faik ketika diundang oleh Pak Presiden Jokowi mampir ke Hotel Borobudur, dikiranya semua sudah ditanggung panitia, beli OT-OT 2 dengan harga 80.000. Langsung notanya dilaminating sampai sekarang sebagai kenangan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.